Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih, Bapak Kasih, Bapak Kasih Mas, Bapak Kasih Abdul Wahab, Bapak Kasih Baris, Bapak Kasih Ahmad Yahya, Bapak Kasih Dharma, Bapak Mas Boba, Bapak Jakarta, Bapak Aiko, bersama tim para pemuda haji dan umroh, Bapak Kota dari Palakamah, di Kepala Satgas dari 1 2 Presiden, 1 2 Bapak Ketua Jawas, Bapak ASN, Kantor dan Agama Indonesia, Bapak Guru BPK, serta seluruh ASN, Kantor dan Agama yang saya sampaikan. Syukur alhamdulillah kita mendapatkan Allah SWT. Pagi hari ini kita masuk kesehatan kita konsultan umum. Dan saya lagi dengan pengurus hidup Kantor dan Agama Indonesia. Salam yang sangat berhormat kita berikan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Menteri Agama dengan dari amal bakti ke-30 tahun 2020. Umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmatnya pada hari ini yang berbahagia ini kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-40 Pemuda Agama Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama untuk kita, rasa syukur yang sama dapat kita haturkan karena atas karunia Pemuda Agama terus eksis melintasi perjalanan secara bangsa menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan zaman. Keluarga besar Pemuda Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Pemuda Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan dan sinergi yang terbukti di mana perbedaan identitas, keyakinan dan latar belakang sosial dilanjut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menerapkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarah, Indonesia Agama bukan semata lahir dari tuntunan sosiologis dan yang merupakan bagian nyata bangsa yang maju. Penduduk ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh kelompok bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan dunia hari ini. Para founding Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan beragama yang damai sekaligus
membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia 80 tahun merupakan menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Ini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cita kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025 kita telah bekerja keras untuk membangun fondasi ternak berdampak. Kita memutuskan bahwa semangat ini bukan sekedar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif dalam menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Juga kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, dana kolektif, dana kuliah, dana paramita, dan dana kebijakan. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lain. Bahkan ada yang melebihi melalui program desa sadar kerukunan. Kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar untuk praktik nyata di tengah-tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen, setiap langkah dan kebijakan menteri agama harus dihadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administrasi dan birokrasi. Warga besar dan agama yang berbahagia, dalam respon tantangan zaman kita perlu menengok kembali kepada sejarah peradaban. Agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenang peradaban, kita mengenang Baitul Hikmah pada abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Yang bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemah raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas kehidupan melalui ilmu pengetahuan untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini. Ini umat manusia menghadapi tantangan besar bernama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita hidup di era yang serba modern ini, di mana perubahan langsung cepat, bergerak begitu cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini kita tidak boleh sekedar menjadi penonton, kita harus memiliki kedaulatan. Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konsep keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan kita hampa dan nilai-nilai kebutuhan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat satu dan penuh kerukunan dan mewujud disinformasi dan perpecahan. Warga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang ilegal,
pribadi yang bijak dan sigap menghadapi terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif dalam melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan salah satu tradisi keagamaan yang kita aktualkan kembali dalam konteks zaman. Sesuai tema HAM ke-80 sinergi Indonesia Damai dan Maju, marilah kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian dan berdampak serta manfaat teknologi yang beretika ketika kita mampu mengatakan Indonesia yang damai, maju dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia. Islam mengabdi, bergerak menjadi cahaya berterang bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2026. Menteri Agama Nazarudin Umar. Tidak.